sore untuk Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan membuat video serta menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Es krim daun sirsa sebagai anti kanker. Jadi di sini kami beranggotakan 7-8 orang. Yang pertama, James Christian Aritona sebagai ketua dengan 14 S23022, Saranganti Sidauruk sebagai sekretaris dengan NIM 14S23012, Herawati Syalamita Pangkabuburan anggota 1 dengan NIM 14 S23006, Uni Jessica Tapea sebagai anggota dengan NIM 14 S23033, Renhard Christian Sidotoma sebagai anggota ketiga dengan NIM 14 S23018, Sarah Efta Sudarani anggota keempat dengan NIM 31 S23010, dan yang terakhir Angelina Simatupang dengan anggota kelima dengan NIM 31 S23025. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Daun sirsak sudah menjadi familiar di kalangan masyarakat, tetapi masih ada orang yang belum akrab dengan manfaatnya. Saat ini, daun sirsak diakui memiliki banyak khasiat sebagai pengobatan berbagai penyakit dan sebagai bahan dalam minuman jamu tradisional. Hal ini disebabkan oleh kandungan dan nutrisi melimpah dalam daun sirsak yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Bahkan, penelitian telah membuktikan bahwa daun sirsak dapat digunakan sebagai obat untuk mengatasi penyakit kanker. Daun sirsak telah dianggap memiliki potensi anti kanker dengan mengandung senyawa-senyawa seperti acetogenesis, alkaloid, dan senyawa-senyawa fitokimia lainnya yang telah diteliti dalam kaitannya dengan potensi anti kanker. Acetogenesis yang terkandung pada daun sirsak telah menarik perhatian ilmiah karena kemampuannya untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Senyawa ini diketahui dapat mengganggu proses metabolisme sel kanker dan menyebabkan kematian sel kanker. Mengenal bahwa es krim daun sirsak memiliki potensi anti kanker dapat dilihat juga dari sudut pandang ilmiah dan medis. Sirsak atau Annona muricata adalah tanaman yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Dan daun sirsak telah digunakan secara tradisional sebagai bagian dari pengobatan di berbagai negara selama bertahun-tahun. Beberapa penelitian telah meneliti potensi khasiat daun sirsak, termasuk klaim bahwa mereka memiliki sifat anti kanker. Senyawa aktif dari daun sirsak mengandung berbagai senyawa aktif, termasuk antagonesis, yaitu telah menjadi fokus peneliti terkait sifat anti kanker. Beberapa peneliti laboratorium telah menunjukkan potensi senyawa ini dalam menghambat pertumbuhan sel kanker, tetapi hasilnya masih belum diverifikasi dalam studi klinis pada manusia. Jadi rumusan masalah dalam program kreativitas mahasiswa dibilang kewirausahaan ini dapat diurai sebagai berikut. Apa saja peluang usaha yang dapat dimanfaatkan dari daun sirsak? Bagaimana proses pengolahan daun sirsak agar dapat dihasilkan makanan dan dinikmati oleh masyarakat? Lalu bagaimana strategi pemasaran efektif es krim daun sirsak anti kanker agar dapat dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat? Dan tujuan yang ingin dicapai dalam program ini, pertama itu meningkatkan nilai jual daun sirsak, yang kedua membuat produk es krim yang memiliki manfaat untuk kesehatan, dan yang ketiga membuat masyarakat dari manfaat daun sirsak. Adapun tinjauan pustakanya yaitu es krim daun sirsak adalah minuman yang dibuat dari daun sirsak yang telah menjadi subjek penelitian. Beberapa peneliti laboratorium dan studi praklinis telah menunjukkan ekstrak sirsak mengandung senyawa seperti annonacin yang dapat memiliki aktivitas
Namun, hasil penelitian ini perlu dikonfirmasi melalui studi klinis yang lebih besar pada manusia. Jika Anda tertarik untuk menjalani pengobatan atau mengambil suplemen berdasarkan klaim ini, sangat penting untuk berkonsultasi dengan profesional medis. Selalu penting untuk mengadakan bukti ilmiah di mana pengambilan keputusan kesehatan akan dilakukan. Sejak tahun 1940, tanaman sirsak telah menjadi bahan utama sebagai pengobatan herbal, dan tidak hanya daunnya yang dimanfaatkan, tetapi juga bagian lain seperti biji, buah, batang, dan akarnya. Masyarakat Brazil tercatat sebagai salah satu yang pertama kali menggunakan tanaman sirsak secara holistik sebagai obat, memanfaatkan berbagai bagian tanaman ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Reinhard. Daun sirsak. Daun sirsak salah satu bagian tanaman ini diyakini memiliki khasiat dalam pengobatan kanker, terutama melalui konsumsi air rebusan daun sirsak. Pada tahun 1999, majalah The Journal of Natural Products melaporkan bahwa senyawa acetogenin yang terdapat dalam daun sirsak memiliki efek anti-tumor. Pada tahun 2003, penelitian di Taiwan juga menyampaikan bahwa acetogenin dalam daun sirsak menunjukkan bisa dilanjut. Bab 3, tahap pelaksanaan. 1. Tahap pelaksanaan. Dalam memproduksi es krim daun sirsak sebagai anti kanker ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu alat dan bahan yang akan digunakan serta bagaimana cara atau proses pembuatan es krim daun sirsak sebagai anti kanker ini sehingga dapat dilakukan dengan baik dan benar tanpa ada kesalahan dalam melakukan proses pembuatan dalam membuat es krim daun sirsak ini. Berikut adalah bahan dan alat yang digunakan serta cara atau proses pembuatan es krim daun sirsak anti sebagian anti kanker. Bahan yang digunakan sebagai proses pembuatan es krim daun sirsak sebagai anti kanker diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, 250 ml susu sapi. Yang kedua, 20 lembar daun sirsak. Ketiga, 250 ml air. 4, 1 butir telur. 5, gula. 6, garam 1 gram. 7, 100 gram tepung maizena. Alat yang digunakan dalam proses pembuatan es krim daun sirsak sebagai anti kanker sebagai berikut. Yang pertama, panci. Yang kedua, wadah stainless steel atau baskom. Yang ketiga, mixer. Dan yang keempat, sendok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Herawati. Bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Pada tabel rekapitulasi rencana anggaran dan biaya, di sini kami sudah merincikan biaya yang akan digunakan untuk membuat obat anti kanker ini yang dari daun sirsak. Jadi yang pertama yaitu susu sapi, sumber dana dari PT Jarum, besaran dana 700. Yang kedua, telur dan tepung maizena dari PT Jarum sebanyak 500.000. Yang ketiga, gula dari PT Jarum sebanyak 200.000. Yang keempat, garam dari PT Jarum dengan harga 250.000. Jadi semua jumlah besaran dana yang kami perlukan yaitu 1.650.000 yang rekap sumber dananya yaitu dari PT Jarum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, James.
Adapun jadwal kegiatan yang kami lakukan sesuai dengan tahap kegiatan dan dibatasi 4 bulan sampai 5 bulan. Jadwal ini disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan serta sesuai dengan format pada tabel 42 di bawah ini. Yang pertama, pada jenis kegiatan yang pertama itu adanya menentukan judul atau tema, itu dilakukan pada minggu pertama. Yang kedua, mencari referensi dilakukan pada minggu kedua. Yang ketiga, penyusunan proposal dilakukan pada minggu ketiga. Yang keempat, pembelian alat dan bahan pada minggu keempat. Dan kelima itu pembuatan produk. Sekian dari hasil yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Jika ada kelebihan serta kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih.